Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke sebuah bukit dan memanggil orang-orang yang ia kehendaki. Mereka datang kepadanya dan ia menetapkan 12 orang untuk menyertainya, diutus memberitakan Injil, serta diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. 12 murid ini kemudian dikenal sebagai para rasul, pondasi gereja yang pertama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, perikop ini menyingkapkan panggilan dan perutusan. Yesus tidak memilih murid-muridnya karena mereka sempurna atau tanpa kelemahan. Ia memilih mereka apa adanya. Ada yang nelayan sederhana, ada yang pemungut cukai, bahkan ada yang kelak mengkhianatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, namun Yesus memanggil mereka untuk berjalan bersamanya, belajar darinya, dan kemudian diutus untuk melanjutkan karyanya. Pesan ini sangat relevan bagi kita umat Katolik yang ada di Indonesia ini. Kita semua dipanggil oleh Yesus bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih-Nya. Panggilan itu bukan hanya untuk menjadi pengikut, tetapi juga untuk menjadi rasul di zaman ini. Mewartakan kabar gembira, melawan kekuasaan kejahatan, dan menghadirkan kasih Allah di tengah masyarakat. Yesus menetapkan 12 rasul sebagai simbol kesempurnaan dan kelengkapan seperti 12 suku Israel. Gereja pun dibangun di atas dasar kesatuan, bukan individualisme. Maka panggilan kita sebagai umat Katolik adalah untuk hidup dalam komunitas, berjalan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Renungan ini juga mengingatkan kita bahwa panggilan selalu disertai perutusan. Kita tidak hanya dipanggil untuk berdoa dan berliturgi, tetapi juga untuk menjadi saksi di dunia, di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat. Gereja kita dipanggil untuk menghadirkan Injil dalam konteks yang nyata, membela yang lemah,
memperjuangkan keadilan, merawat ciptaan, dan membangun persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk mengusir roh jahat. Kuasa ini bukan sekedar mujizat spektakuler, tetapi tanda bahwa gereja harus melawan segala bentuk kejahatan, korupsi, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Kuasa itu hadir setiap kali kita memilih kasih daripada kebencian, pengampunan daripada dendam, dan solidaritas daripada egoisme. Marilah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari 12 yang baru, umat yang dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil 12 rasul untuk menyertaimu dan diutus mewartakan Injil. Kami bersyukur karena Engkau juga memanggil kami meski penuh kelemahan untuk menjadi saksi kasih-Mu. Berilah kami keberanian untuk melawan kuasa kejahatan, kesetiaan untuk berjalan bersama gereja-Mu, dan semangat untuk mewartakan kabar gembira di tengah dunia. Jadikanlah kami rasul zaman ini yang menghadirkan terang di keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Kami serahkan hidup dan panggilan kami ke dalam tangan-Mu kini dan selamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.